dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-7 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga bisa menekuni madrasah Ramadan itu dengan baik ya. Ini judul saya akan berusaha sedikit menyampaikan tentang puasa dan adversity atau ketahan bantingan. Sengaja saya pilih ini karena kita juga harus memaknai puasa itu bukan dalam kerangka keakhiratan semata, tapi bahwa ibadah kita termasuk ibadah puasa itu sebenarnya ada makna atau manfaat duniawi, manfaat bagi kita ketika hidup di dunia. Karena agama itu diturunkan Allah adalah untuk limaslahatil insan, untuk kemaslahatan umat manusia. Dan agama, ajaran-ajaran agama, semua ajaran agama itu baik di dalam rukun iman, Islam dan sebagainya, sedikit demi sedikit itu berusaha untuk meningkatkan rasa kemanusiaan kita. Dan dalam rangka tadi meneladani sifat-sifat Allah, takhallaqu bi akhlaqillah. Sehingga dalam konteks ini kita misalnya melihat bahwa ada perintah Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalnya sering disebut innallaha sami'un alim. Itu bukan berarti kemudian bahwa Allah itu narsis ya. Di situ disebutkan innallaha sami'un alim, bahwa Allah itu sesungguhnya Allah itu adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Tapi itu adalah sebuah pembelajaran buat umat manusia, ibrah buat manusia, tarbiyah buat umat manusia, bahwa untuk kita bertambah ilmunya, bertambah kedalaman ilmunya, itu harus melalui proses sami, proses mendengarkan, belajar dan sebagainya. Itu sebagai tafsir yang manusiawi terhadap innallaha sami'un alim. Kemudian perintah-perintah Allah yang lain, sholat dan sebagainya, sudah banyak dijelaskan oleh para ulama kita. Ada hikmatut tasri' wa falsafatuhu. Kemudian saya sedikit menyinggung sedikit tentang puasa atau siam atau saum yang kemarin dibahas oleh Pak Yazid Kon ya. Jadi saum itu atau siam itu arti denotatifnya adalah al-imsak, menahan diri. Lawannya adalah ishal. Ishal itu menggampangkan, tidak menahan. Maka kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ada kata saum itu juga digunakan untuk menahan bicara. Misalnya adalah Siti Maryam, As-Sayyidah Maryam, beliau itu menyatakan inni nadartu lirahmani sauman falan yukallimal yauma insiyan. Jadi pada hari ini aku bernadar untuk berpuasa. Pada hari ini saya tidak mau berbicara pada satupun manusia. Jadi menahan diri untuk berkomentar, menahan diri untuk bicara. Itu sebenarnya dalam tradisi klasik itu juga bentuk saum, tapi saum dalam arti luas, bukan saum dalam arti sempit yang kita pahami sebagai ibadah puasa Ramadan. Ini penting, terutama juga masih bisa diterapkan di era sekarang, di era modern, teman-teman baik mahasiswa maupun kita sebagai dosen. Jadi banyaknya informasi di sosial media, di masyarakat, kadang kita harus menahan diri untuk bicara, menahan diri untuk komentar kalau memang belum memungkinkan. Jadi arus informasi itu tidak bisa kemudian dilawan dengan informasi yang sama, nanti akan benturan. Tapi kadang ada suatu saat diam, nanti kalau sudah mencapai titik jenuh, itu kemudian kita baru mengklarifikasi. Kemudian saum atau siam itu akarnya sama dengan
akar substansinya sama dengan as-sabr, kesabaran. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi bahwa orang-orang yang sabar, orang-orang yang menahan diri, orang-orang yang bisa menjaga motivasi, menjaga ketahan bantingan dan sebagainya, itu akan diberikan pahalanya tanpa terbatas. Ini mirip dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis dari Nabi, tapi yang menyatakan adalah Allah. Jadi qala Allah Ta'ala, qala Nabi, qala Allah Ta'ala. Misalnya as-saumu li wa ana ajzibi. Jadi puasa itu untukku dan nanti aku yang akan mengganjarnya. Itu yang menjadi titik poin dari perbincangan kita, penjelasan kita kali ini tentang mengapa puasa itu bisa meningkatkan ketahan bantingan, adversity, atau bukan cuma kesalehan individual. Ketika fisik itu dibatasi, sebenarnya kita ketika puasa itu fisik, kesenangan fisik itu dibatasi, sebenarnya ada pelajaran bagi kita bahwa ada potensi lain yang perlu dikembangkan, potensi spiritual, potensi ketahan bantingan dan sebagainya. Itu yang harus kalau kita kemudian dalam hidup sehari-hari, misalnya terlalu memperhatikan hal-hal yang fisik, kadang hal-hal yang spiritual, hal-hal yang sifatnya mentalitas kadang terabaikan. Itu sebuah hukum alam ya. Jadi ketika satu miring ke kanan, itu kadang yang kiri terlewatkan. Maka kemudian dalam sejarah Islam ada banyak ulama, banyak masyayikh yang banyak menghasilkan karya itu ketika menjalankan puasa. Beda dengan saya ketika menulis itu tanpa puasa. Tapi para ulama terdahulu, misalnya Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Syafi'i, ketika memulai penulisan kitab itu dimulai dengan puasa. Imam Nawawi Al-Bantani misalnya itu menulis banyak kitab, ada diriwayatkan dalam banyak buku itu adalah sekitar 100 kitab. Imam Nawawi dari Banten yang kemudian menjadi imam di Masjidil Haram dan menjadi ulama di Masjidil Haram, serta kitabnya menjadi rujukan di Timur Tengah. Ini sebuah ekspor dari kita, terutama abad 19, bukan cuma ekspor bahan bakar, ekspor barang, tapi juga ekspor keilmuan. Kemudian ini yang terkait dengan ketahan bantingan, bahwa inti dari puasa tadi adalah al-imsak ya, terutama amma yubtilus saum. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi sebenarnya salah satu inti puasa itu adalah menahan hawa nafsu ya. Ada beberapa ulama mengatakan bahwa ketika kita sanggup mengendalikan hawa nafsu, itu tak lantas tidak mesti kemudian kita mencapai kemenangan, tapi paling tidak menunjukkan bahwa kita itu menikmati perjuangan. Hasil akhir itu adalah kemenangan, al-fauz, al-falah. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ladatul juhdi, nikmatnya berjuang, itu juga lebih penting. Jadi usaha itu penting, hasil juga penting, tapi yang lebih penting adalah usaha kita. Itu yang kemudian makanya dalam Al-Quran disebutkan bahwa tujuan akhir berpuasa itu yang sering dikutip dalam ceramah Ramadan adalah la'allakum tatakun, supaya kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya kita itu menjadi orang-orang yang mempunyai kualitas takwa. Ini takwa juga bisa mempunyai dimensi sisi yang sifatnya ukhrawi sekali. Misalnya imtisalul awamir wajtinabun nawahi, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah.
Tapi bisa juga melihat hal-hal yang sifatnya duniawi, kekinian. Duniawi sama ukhrawi itu hanya persoalan perspektif. Jadi kalau duniawi itu orientasi jangka pendek, kalau ukhrawi akhirah itu orientasi jangka panjang. Jadi dimensi takwa itu sangat luas. Ini saya hanya mengingatkan diri saya pribadi. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Itu dimensi takwa atau implikasi atau efek dari takwa. Jadi ketika kita sudah takwa, itu idealnya nantinya diharapkan kita itu akan diberikan jalan keluar, jalan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Tentu bukan hanya mengandalkan bantuan Allah, tapi melalui usaha rasional dan spiritual. Puasa mengajarkan kita bahwa kemampuan otak manusia itu terbatas. Kemampuan berpikir linear manusia itu terbatas. Ini saya tidak mesti dari ulama muslim. Albert Einstein itu mengatakan bahwa logic takes you from A to B, but imagination took you everywhere. Jadi bahwa logika itu hanya bisa membawa kita dari A ke B, tapi imajinasi, spiritualitas, ilmu laduni kalau dalam pesantren, ma'rifah, gnosis dalam teologi, itu bisa mengantarkan kita menuju banyak jalan menuju kesempurnaan, banyak jalan menuju cahaya, banyak jalan menuju pengetahuan. Jadi itu mungkin yang tadi saya sampaikan, mengapa puasa itu tidak harus dipahami hanya dimensi ukhrawi, dimensi batiniah, tapi juga ada sisi penting dalam yang kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir saya sampaikan bahwa tadi inti dari berpuasa itu adalah tadi menahan nafsu, imsak amayubdul saum ya, tapi bisa dikatakan imsak anin nafs ya sebenarnya yang lebih penting. Itu menahan ego, menahan nafsu menjadi ciri penting atau substansi penting dari berpuasa. Karena ketika kita berpuasa, mudah-mudahan puasa kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi bisa menahan nafsu. Dan disebutkan dalam hadis, ini mengingatkan diri saya sendiri terutama, ada sebuah hadis salasun muhlikat. Ada 3 hal yang bisa mencelakakan kita, 3 hal yang bisa menjerumuskan kita dalam jurang kehancuran. Yang pertama adalah hawan mutabak, hawa nafsu atau ego yang diperturutkan. Dalam diri manusia itu ada ego ya. Kalau bahkan Nietzsche itu malah pernah membunuh Tuhan, God is dead ya, salah satu filosof dari Jerman. Kemudian yang kedua adalah suhun mutabak, rasa kikir yang diperturutkan. Ini adalah hal kedua yang bisa menjerumuskan kita. Kemudian yang ketiga adalah di dalam hadis tersebut disebutkan ijabul mar'i binafsih. Orang termasuk saya mungkin yang terlalu membanggakan diri sendiri, walaupun ini proses ya, proses. Semuanya itu proses. Kalau kita, yang penting kita tetap selalu belajar. Dan dalam tradisi klasik Islam, juga tradisi secara umum, di atas ilmu itu ada hikmah, di atas ilmu itu ada hikmah, kebijaksanaan. Boleh jadi ketika kita dalam taraf ilmu atau knowledge, kita terlalu membanggakan diri. Tapi nanti ada saatnya makomnya kiai, makomnya para begawan dan sebagainya itu sudah taraf hikmah, sudah taraf wisdom, kebijaksanaan, sehingga hatinya itu sangat luas, bisa memahami perbedaan itu tidak harus dibenturkan, memahami konflik di masyarakat itu tidak harus dikompori, harus memihak salah satu ormas, perbedaan ormas juga tidak harus dipilih salah satu, tapi berusaha untuk mengayomi, tapi saling mendukung dalam rangka kemajuan umat, dalam rangka untuk kemajuan bangsa. Terakhir, tadi yang salah satu yang ditangguhkan dalam tadi ego ya,
itu dalam tasawuf malah sering ada ujaran dari Risalah Qusoriyah dan sebagainya, bahwa kita umat Islam terutama yang sudah menjalani bulan puasa, di bulan Ramadan, itu diharapkan bisa menangguhkan menghakimi orang lain, menangguhkan untuk mencerca orang lain, menangguhkan apalagi sampai menyakiti orang lain. Itu adalah salah satu hikmah yang disampaikan oleh para mutasawif, para ahli sufi di masa lampau, misalnya di Risalah Al-Qusoriyah. Dalam konteks sekarang, misalnya ini kebetulan hari Kartini, R.A. Kartini itu pernah mengatakan, ini ceramah Ramadan tapi tidak apa, R.A. Kartini juga murid dari Salah Darat, Kiai Salah Darat, mengatakan bahwa agama itu bisa menghindarkan kita dari perilaku dosa. Tapi ada juga dosa yang kita lakukan atas nama agama, tentu agama yang disalahpahami. Misalnya terorisme itu adalah dosa yang dilakukan atas nama agama yang disalahpahami. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ceramah singkat ini memberi manfaat buat saya pribadi, dan mudah-mudahan membuat ada manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa memahami agama secara luas, secara lebih manusiawi ya, karena agama itu bukan untuk Tuhan, tapi bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Sehingga puasa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu bukan sekedar mendapat pahala pahala yang sifatnya formalistis, syakliyah, tapi juga mendapatkan manfaat rohani, manfaat kesehatan, manfaat pengembangan diri, dan juga manfaat bagi umat manusia dan terutama juga bangsa Indonesia. Sehingga di bulan puasa kita bisa lebih memberikan maslahat bagi kita bangsa dan umat Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.